lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Hadrat Al-Makiyah, yakni Pak Imam Jauhari yang terhormat, pimpinan Pondok Modern Al-Makiyah yang berjuang tak mengenal kata lelah. Beliau hanya berniatkan di dalam hati ingin menjadikan para santriwan dan santriwati agar mempunyai akhlak tinggi dan memperdalami ilmu-ilmu Islami, yakni Al-Ustadz Muhammad Rafiqi MH SPDI. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah yang rela mengajarkan saya untuk berpidato di hadapan Anda semua, dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati yang makannya lauk pucuk ubi, yang mandinya selalu ngantri, tetapi mereka tidak peduli hanya untuk mencari berkah ilahi. Pertama-tama, yang paling utama, melebihi cinta pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di acara kita ini, yaitu acara Panggung Gembira. Allah yang maha adil dan diciptakan kita berpasang-pasangan, dan Allah yang maha pintar sehingga Allah menciptakan perempuan terlihat romantis, alis matanya bagaikan semut berbaris-baris, senyumannya yang manis yang membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pahlawan revolusi yang tak pernah memakai dasi, yang tak pernah naik taksi, yang tak kenal yang namanya korupsi. Buah hatinya Siti Aminah, putranya Abdullah, kekasihnya Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berkorban, berhujankan anak panah, bermandikan darah, berselimutkan tombak. Demi apa? Demi menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan beliau pun berkata, gunung-gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, pada pasir yang kulewati. Langsung saja saya beri judul pidato saya pada malam hari ini, yakni menghormati kedua orang tua. Tiada orang yang begitu besar jasanya kepada kita sebagai anaknya selain kedua orang tua kita, karena berbakti kepadanya menjadi keharusan bagi kita. Tidak boleh melawannya, mengatakan ah saja kita tidak boleh, yang mana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, janganlah engkau mengatakan ah kepada keduanya, dan janganlah engkau membentak-bentak kepada keduanya, dan berkatalah kepada keduanya perkataan yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan ah saja kita tidak boleh, apalagi sampai melawannya dan menyumpai mereka. Na'udzubillahi min.
kita wajib menghormati kedua orang tua kita, membanggakan kedua orang tua kita, dan mengenang jasa-jasa kedua orang tua kita. Jasa ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita penuh kesakitan, sakitnya bagaikan patah 1000 tulang. Bayangkan teman-teman, betapa sakitnya patah 1000 tulang. Untunglah saya kok Pak Bu jantan, kalau betino macam mana tak sakitnya. Jasa ayah pergi pagi balik malam, berjuang keras banting tulang hanya untuk menafkahi istri dan anak di rumah, menghadap hujan dan terik matahari, tak menghiraukan hujan yang membasahi tubuhnya dan terik matahari yang membakar kulitnya. Yang mana hadisnya telah berbunyi, ja'ar rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahubbu bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka, yang artinya seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, siapakah gerangan orang yang patut aku gauli dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Tanya orang itu pula, siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Tanya orang itu pula, siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Tanya orang itu pula, siapa lagi? Nabi menjawab, bapakmu. Ada sebuah cerita tentang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin melihat Allah tersenyum padaku. Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan sahabatnya tadi, jikalau engkau ingin melihat Allah tersenyum padamu, maka buatlah ibumu tersenyum. Jikalau engkau ingin Allah murka padamu, maka buatlah ibumu menangis. Yang mana hadisnya telah berbunyi, ridho Rabbi fi ridal walidin wa suhatur Rabbi fi suhatil walidin, yang artinya keridhaan Allah itu ada di ridha orang tua dan kemurkaan Allah itu ada di dalam kemurkaan orang tua. Menurut hadis ini, kita wajib taat kepada kedua orang tua kita apabila mereka menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, asalkan tidak pada kemaksiatan, karena merekalah yang mendidik kita dari kecil hingga besar. Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita sementara kita kadang-kadang berada di kejauhan? Jawaban yang sederhana adalah sebagaimana yang dinasihatkan oleh Luqman terhadap anak-anaknya, yaitu janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukannya adalah dosa besar. Yang dimaksud dengan menyekutukan Allah di sini adalah